Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Halo kakak-kakak, selamat datang kembali di YouTube Dewantara Kartini. Pramuka Semansa, Asik loh. GOODGOB. Gujab asik, gujab asik. Nah, apa kabar nih kakak-kakak yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan yang baik ya. Apabila kakak-kakak yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa ya, Kak? Apa ya? Mungkin teman-teman yang di rumah pasti sangat penasaran. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang radio amatir. Apa itu radio amatir? Ada yang tahu belum nih apa itu radio amatir? Jadi, radio amatir adalah komunikasi dua arah dengan menggunakan perangkat radio yang dilakukan oleh seorang amati radio. Sedangkan amati radio adalah orang yang memiliki izin untuk melakukan telekomunikasi dengan menggunakan frekuensi radio. Jadi, radio amatir adalah kegiatannya, sedangkan amati radio adalah orang yang melakukan kegiatannya. Kakak-kakak tahu belum nih, kenapa radio amatir masih digunakan sampai saat ini? Alasannya kenapa ya, Kak? Nah, jadi mungkin adik-adik masih bertanya-tanya, kenapa radio amatir masih digunakan sampai saat ini? Kenapa sih berkomunikasi dengan radio masih eksis hingga saat ini? Yang pertama, alasannya adalah karena radio amatir tidak membutuhkan jaringan internet dari provider internet. Jadi, ketika kakak-kakak berada di desa terpencil, kakak-kakak tetap dapat melakukan komunikasi dengan partner komunikasi kakak-kakak. Yang kedua, alasannya adalah karena radio amatir dapat digunakan dalam keadaan siaga bencana. Dalam permisalannya, ketika bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Ketika saat itu, media komunikasi tidak dapat digunakan karena terkendala listrik. Nah, radio amatir ini tetap dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, radio amatir ini merupakan alat komunikasi yang praktis karena tidak harus tertancap di listrik. Nah, kita kan telah membahas kenapa alasan radio amatir tetap eksis digunakan hingga saat ini. Mungkin kakak bisa menjelaskan apa itu fungsi dari radio amatir sendiri. Oke, jadi radio amatir memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi sosial. Di fungsi sosial, seorang amati radio dituntut untuk secara sukarela memberikan bantuan kepada masyarakat yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua adalah bidang militer. Tugas dari fungsi amati radio ialah sebagai cadangan nasional pada bidang telekomunikasi. Dan yang ketiga adalah bidang pramuka. Anggota pramuka pun dituntut untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Bahkan kegiatan komunikasi radio ala pramuka pun telah mendunia. Sebagai contohnya adalah kegiatan perkemahan di angkasa atau perkasa atau lazimnya disebut jota atau jambore on the air. Nah, selanjutnya ketika berkomunikasi kan kita dibutuhkan etika. Nah, apa aja sih Kak etika berkomunikasi itu? Bahwasanya dalam kita berkomunikasi menggunakan radio diperlukan etika. Etika yang pertama, menggunakan International Phonetic Alphabet dalam menyebutkan nama panggilan. Yang kedua, dalam berkomunikasi kita harus jelas dan tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, dalam berkomunikasi kita tidak boleh berkata kasar atau mengejek partner bicara kita. Nah, tadi kan di etika berkomunikasi dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan data pribadi kita. Nah, itu alasannya apa sih, Kak? Jadi alasan kenapa kita tidak boleh menyebar data pribadi ketika kita berkomunikasi menggunakan radio adalah ditakutkan nanti ada penyalahgunaan data pribadi kita, misalnya untuk peminjaman online dan lain-lain. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa dalam berkomunikasi itu kita dianjurkan untuk menyebutkan nama panggilan menggunakan International Phonetic Alphabet. Nah, International Phonetic Alphabet itu apa sih, Kak? Nah, jadi International Phonetic Alphabet sendiri adalah kata eja, huruf atau angka yang dapat diucapkan atau didengar oleh seluruh orang yang melakukan komunikasi melalui radio. Tidak memandang bahasa ibu atau daerah tempat orang berkomunikasi.
Jadi fonetik alfabet ini digunakan untuk menyatakan nama panggilan atau kata-kata khusus yang sulit untuk diucapkan. Nah, mungkin kakak-kakak bertanya, bagaimana sih cara membaca International Phonetic Alphabet itu? Untuk mengetahui cara membacanya, silahkan simak tampilan berikut ini. A dibaca, Alpha, B dibaca, Bravo, C dibaca, Charlie, D dibaca, Delta, E dibaca, Echo, F dibaca, Foxtrot, G dibaca, Golf, H dibaca, Hotel, I dibaca, India, J dibaca, Juliet, K dibaca, Kilo, L dibaca, 5, M dibaca, Mike, N dibaca, November, O dibaca, Oscar, P dibaca, Papa, Q dibaca, Quebec, R dibaca, Romeo, S dibaca, Sierra, T dibaca, Tango, U dibaca, Uniform, V dibaca, Victor, W dibaca, Whiskey, X dibaca, X-ray, Y dibaca, Yankee, Z dibaca. Zulu. Nah, ini adalah salah satu alat radio amatir yang masih populer digunakan sampai saat ini. Lalu bagaimana sih cara kita berkomunikasi menggunakan HT ini? Nah, kita akan memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi menggunakan HT ini. Terus sebelumnya, Kak Almas memiliki stasiun Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo, dan saya memiliki stasiun Yankee Hotel 4 Juliet Echo Alpha. Kakak contohkan dengan menggunakan HT. Sebenarnya dalam berkomunikasi radio menggunakan alat sendiri radio amatir. Namun saya contohkan menggunakan alat yang bernama HT. Sebelumnya ingat bahwa di dalam berkomunikasi kita menyebutkan nama panggilan menggunakan International Phonetic Alphabet. Nah, ini adalah salah satu alat radio amatir yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu HT. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh berkomunikasi menggunakan HT. Ingat bahwa dalam berkomunikasi kita menyebutkan nama panggilan menggunakan International Phonetic Alphabet. Dan langsung saja kita praktekkan. Langsung saja kita mulai ya. CQ. Di sini Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Stasiun radio A memanggil stasiun yang dapat mendengarkan pancaran kami. Dipersilahkan. Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Di sini Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha menerima pancaran dari stasiun A. Ganti. Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha kembali Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Di sini dengan operator Alpha 5 Mike Alpha Sierra, dibaca Almas, ganti. Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Di sini Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha. Apakah benar dengan operator Almas? Ganti. Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha kembali Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Betul Kak, dengan operator Almas. Apakah boleh bertanya dengan kakak siapa? Ganti. Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Di sini Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha. Di sini dengan operator Sierra Hotel Alpha Foxtrot India Romeo Alpha, dibaca Safira. Ganti. Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha kembali Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Apakah benar dengan kakak Safira? Ganti. Yankee Hotel 2 Uniform Juliet Echo. Di sini Yankee Hotel 4 Foxtrot India Alpha. Benar Kak dengan operator Safira? Nah, mungkin cukup sekian contoh dari saya dan Kak Safira yang dicontohkan melalui HT merupakan cara berkomunikasi dengan radio amatir. Nah, bagi kakak-kakak yang ingin terjun atau mempelajari lebih dalam terkait radio amatir, dapat mengikuti event kegiatan Jota Joti yang akan diselenggarakan Dewan Kerja Cabang Sleman pada tahun ini sekitar bulan Oktober. Nah, selanjutnya ada penugasan nih untuk kakak-kakak, di mana kakak-kakak diminta untuk praktik melafalkan International Phonetic Alphabet melalui voice note yang selanjutnya nanti dikirim melalui grup Sangga.
Untuk detail informasi penugasannya akan kami share melalui informasi grup WhatsApp. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kakak-kakak, jangan lupa untuk melakukan screenshot sebagai bukti untuk presensi. Nah, dari saya Almas, Saya Safira, pamit undur diri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka.